warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Buta Ruis Afdaul kelas 2B pada mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan judul Instrumen Penilaian Menggunakan Tes dalam Pembelajaran. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang 5 hal. Yang pertama adalah pengertian, bentuk tes, contoh, dan kelebihan kemudian kekurangan. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam pengertian. Evaluasi adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan hasil kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses penilaian harus didasarkan atas suatu selang waktu, bukan sesaat saja. Bentuk tes di sini ada 2 macam. Yang pertama, tes objektif dalam instrumen. Ini biasanya terjadi di dalam kelas. Kemudian, tes non-objektif dalam instrumen. Hal ini terjadi juga di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Dalam tes objektif instrumen, di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah pilihan ganda, menjodohkan, pilihan benar, salah. Yang terakhir adalah isian singkat. Tes objektif dalam instrumen. Tes objektif yaitu tes yang pertanyaannya sudah disediakan jawaban oleh pendidik. Peserta didik untuk memilih, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk teknik dan gaya yang berbeda suatu dengan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke pilihan ganda. Dari contoh di atas atau pengertian di atas, kiranya kita sudah mengetahui ya sebenarnya apa sih tes pilihan ganda, karena umumnya pada sebuah tes itu pasti ada pilihan gandanya. Kita sekarang masuk ke dalam pengertian. Tes pilihan ganda merupakan bentuk tes objektif yang menyajikan soal dan beberapa pilihan jawaban, namun hanya ada satu jawaban yang benar. Contohnya adalah kotoran dan najis yang terkena tubuh kita harus A. dibiarkan, B. dirawat, dan C. dibersihkan. Di atas sudah ada soal, kemudian pendidik memberikan beberapa pilihan jawaban. Ada A. dibiarkan, B. dirawat, dan C. dibersihkan. Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah dibersihkan. Jadi, kotoran najis yang terkena tubuh kita harus dibersihkan. Untuk jawaban A dan jawaban B merupakan jawaban yang salah. Kemudian, pilihan benar salah. Bentuk tes benar salah atau biasanya disingkat dengan B dan S adalah soal yang mengandung 2 kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Karena di sini saya belum menemukan contoh soal tentang PAI, kita jawab yang di sini dulu, kemudian nanti saya berikan soal tentang PAI. Yang pertama, Provinsi Riau termasuk dalam komunitas atas adat terpencil. Jawabannya benar atau salah? Jika jawaban yang benar, murid atau peserta didik tinggal menconteng jawaban yang benar dan menyilang jawaban yang salah. Jadi jawabannya adalah benar. Jadi peserta didik dapat menyilang jawaban yang salah dan menconteng jawaban yang benar. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke yang ketiga adalah menjodohkan. Tes menjodohkan yaitu bentuk tes yang terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada 2 kolom yang berbeda, yaitu kolom pertanyaan sebelah kiri dan kolom jawaban sebelah kanan. Contohnya sudah tertera di layar. Di sebelah kiri ada jawaban dan pertanyaan. Nanti peserta didik tinggal menjodohkan atau menarik garis lurus antara jawaban dan pertanyaannya. Kita lanjut ke materi berikutnya, atau yang terakhir adalah isian singkat. Pengertiannya adalah tes isian singkat adalah tes yang
ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawabannya dengan singkat sesuai dengan petunjuk. Contohnya, ini ada 8 soal tentang isian singkat. Yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang sholat Jumat. Di situ peserta didik sudah disediakan tempat untuk menjawab berupa isian singkat. Nah, peserta didik tinggal menjawab apa yang ia ketahui tentang sholat Jumat. Sudah paham ya? Sekarang yang kedua adalah tes non-objektif dalam instrumen. Tes non-objektif atau disebut tes uraian, yaitu tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-kata sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di sini tes non-objektif dalam instrumen ada 2. Yang pertama adalah uraian terbatas dan yang kedua adalah uraian bebas. Kita akan membahas tentang tes non-objektif dalam instrumen, yaitu uraian terbatas. Pengertiannya adalah peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal ditanyakan, namun arah jawabannya dibatasi sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas yang terarah. Contoh soal, sebutkan 5 sholat fardu. Di situ sudah ada soal dan diberikan batasan. Jadi peserta didik hanya dapat menjawab 5 saja sholat fardu. Batasan yang dimaksud adalah seperti itu. Paham ya? Kita masuk ke berikutnya atau yang terakhir adalah uraian bebas. Pengertiannya adalah peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematika sendiri. Bebas mengungkapkan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, bagaimana peranan wudhu dalam soal atau peranan wudhu dalam sholat? Ya, jadi peserta didik bisa langsung menjawab peranan wudhu dalam sholat itu apa saja. Bisa bebas menguraikan atau mengekspresikan pendapatnya. Beda lagi dengan uraian bebas terbatas tadi. Jadi peserta didik hanya dibatasi 1, 2, atau 3 gitu untuk menguraikan pendapatnya. Kalau uraian bebas di sini, siswa bebas memberikan pendapatnya tersebut. Ya, untuk yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan tes objektif. Yang pertama, kelebihannya adalah mengandung banyak segi positif, lebih presentatif dan objektif. Yang kedua, pemeriksaan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, pemeriksaan dapat diserahkan pada orang lain, tidak memiliki unsur subjektif dan proses pemeriksaan. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan persiapan penyusunan soal yang sulit. Soalnya cenderung mengungkapkan ingatan dan sukar mengukur proses mental. Banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Kerjasama antar siswa dalam mengerjakan tes lebih terbuka. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan tes non-objektif. Kelebihannya adalah membuat siswa lebih aktif, melatih konsentrasi dan kreativitas siswa, mengasah otak siswa dalam hal materi karena jawabannya bebas dari siswa. Sedangkan kelemahannya adalah penalaran yang kurang dari siswa, terkadang membuat siswa kesulitan dalam menjawab. Kemudian, guru harus rajin memberikan stimulus yang tepat agar siswa mengerti maksud dari soal tersebut. Yang terakhir, siswa yang malas cenderung tidak mau mengerjakan soal karena daya kesulitan soal tersebut. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tes objektif sering juga disebut tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah seperti pilihan ganda tadi. Jadi peserta lebih dimudahkan, namun guru atau peserta didik dituntut lebih kreatif lagi. Uraian non-objektif
dengan rumusan yang relatif. Ya, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.